Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Seekers, kembali lagi sama saya Juan dari program studi ilmu komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia. Tentunya pada sesi diskusi, ngobrol pada nongkrong online, dan tentunya kita akan berdiskusi dengan expert di bidangnya. Dan kali ini kita masih kembali di bidang entrepreneur, tetapi di bidang edupreneur atau educative planner, di mana fokus kewirausahaan pada bidang pendidikan. Pada hari ini kita sudah kedatangan dua expert lah di bidang entrepreneur itu ya. Mereka merintis bidang entrepreneur ini dan mereka merupakan lulusan dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Karena UI sendiri sangat mengedepankan enterprise university, di mana setiap mahasiswanya bisa membuka lapangan kerja atau masuk ke lapangan kerja. Langsung saja kita bersama narasumber kita pada hari ini ada Kak Arya dan Kak Faras. Halo Kak Arya, Kak Faras. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Kak Arya dan Kak Faras sendiri, Seekers merupakan alumni dari Universitas Al-Azhar Indonesia, lebih tepatnya dari program studi ilmu komunikasi. Mungkin biar enak yang kenalin sendiri dari Kak Arya dan Kak Faras sendiri ya. Langsung saja. Oke. Kak Arya duluan, silakan. Oke, hello Seekers ya. Iya. Oke. Hello Seekers semuanya. Yang mana? Hello Seekers semuanya. Perkenalkan saya Arya Dharma Putra, Ilkom 2015. Jadi penjurusannya Public Relation. Ketika berkuliah dulu aktif di komik, kemudian juga sempat beberapa kali ikut kompetisi Public Relation. Kemudian setelah kuliah langsung memutuskan ingin memberikan kebermanfaatan gitu yang luas bagi teman-teman di luar sana. Akhirnya membentuk kedai ilmu seperti itu. Oh, cakep. Nah, kalau Kak Arya ini berfokus ke organisasi dan kegiatan di bidang public relations Seekers. Kalau Kak Faras seperti apa? Oke, halo, nama saya Muhammad Faras Fadilsyah, Oke. panggil Fadil. Saya alumni Universitas Al-Azhar Indonesia, ilmu komunikasi tahun 2016. After lulus, kita langsung berdua nih sama Bang Arya membentuk inilah dalam wadah untuk bisa memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat. Gitu. Jadi Seekers, kalau Kak Arya itu berfokus untuk kegiatan organisasi, campaign dan masih banyaknya. Kalau misalnya, Kak Faras atau Kak Fadil yang manggilnya nih? Fadil ya kali ya? Fadil. Kalau Kak Fadil ini fokusnya menulis juga dan setelah lulus merintis usaha di bidang edupreneur. Tadi Kak Arya sempat notice tentang kedai ilmu. Apa sih kedai ilmu itu, Kak Arya? Oke, jadi kedai ilmu itu adalah sebenarnya platform ya. Oke. Platform di mana awalnya itu berangkat dari kekhawatiran teman-teman kedai ilmu. Jadi ketika masa-masa pandemi di awal-awal 2020 ya. Iya. 2020 atau 2021? 2020-an awal. 2020-an awal ya. Nah, kita berpikir bahwa banyak masyarakat nih UMKM, mereka kekurangan wadah untuk belajar gimana caranya beradaptasi ketika pandemi ini supaya usahanya tidak tumbang, supaya usahanya tuh nggak hancur gitu kan. Nah, salah satu cara beradaptasi adalah melalui digitalisasi gitu. Transformasi digital gitu. Nah, sayangnya ketika itu wadah untuk belajar transformasi digital, misalkan belajar digital marketing itu masih kurang gitu kan. Dan kesempatannya tidak sama. Mungkin ada beberapa kawan-kawan yang menyediakan, tetapi ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, akhirnya melalui kekhawatiran tersebut kami nih dari Kedai Ilmu berinisiatif, wah kenapa kita nggak coba membuat suatu hal yang bermanfaat gitu bagi UMKM. Terlebih kan juga Kedai Ilmu diawali dari teman-teman ilmu komunikasi. Kenapa kita nggak menghubungkan nih teman-teman UMKM dengan teman-teman yang lain yang lebih expert mungkin ya di dalam digital marketing untuk belajar gitu. Jadinya akhirnya kami membuat Kedai Ilmu dengan semangat memberikan kebermanfaatan, semangat kolaborasi agar UMKM ini bisa scaling up bisnisnya dan nggak tumbang ketika pandemi seperti itu. Jadi sebagai wadah untuk UMKM dan pegiat mungkin juga di industri agar mereka bisa belajar. Seperti itu ya karya. Betul banget. Jadi di Kedai Ilmu itu banyak banget program-program yang bisa UMKM manfaatkan. Misalkan mereka bisa nih belajar digital marketing, copywriting, how to selling something ya. How to selling something secara gratis ya. Jadi kan memang kan
UMKM mungkin ada beberapa teman-teman yang lagi pandemi nih kan kesulitan, pemasukannya berkurang. Iya. Akhirnya mereka bingung gimana caranya nih untuk melawan pandemi ini, beat back pandemi ini. Akhirnya kedai ilmu hadir di situ, coba untuk memberikan kebermanfaatan gitu kan. Kita hadirkan misalkan ada beberapa teman pemateri dari agensi-agensi digital marketing. Ayo teman-teman kita sharing ke teman-teman UMKM. Akhirnya mereka sharing dan teman-teman UMKM belajar tuh tentang copywriting, tentang ads gitu. Dan beberapa waktu lalu sempat juga ada sesi sharing dengan Pak Gembus, Gepuk Pak Gembus. Iya, Gepuk Pak Gembus yang sudah di mana-mana gerainya. Viral di mana-mana. Iya, viral di mana-mana Seekers gitu kan. Gimana caranya Pak Gembus bisa bertahan nih di kala pandemi? Gimana caranya? Lagi industri makanan ya. Iya, F&B kan, menjamur di mana-mana. Gimana caranya buat franchise gitu kan? Di sharing Pak Gembus dan itu animonya luar biasa. Ada lebih dari berapa ya? 100 mungkin ya yang hadir di webinar itu. Jadi mereka belajar gitu bareng-bareng, kayak gitu dan ya insya Allah lah bisa berbagi kebermanfaatan dengan yang lain sebenarnya. Oke, thank you Kak Arya. Nah kalau misalnya tadi kita bertanya ke Kak Arya, sekarang kita nanya nih ke Kak Faras. Kak Faras, kan Kak Fadil kalau kan awalnya ilmu komunikasi nih, PR. Gimana ceritanya Kak Fadil tiba-tiba terjun nih ke dunia perusahaan? Kan yang identik stigmanya itu sama anak ekonomi, bisnis gimana? Bisa sharing? Oke, mungkin tadi saya juga menambahkan apa itu kedai ilmu ya. Tadi ada satu persona Bang Arya sudah sebutkan, tapi ada persona lain di kedai ilmu itu ada apa aja selain kita meningkatkan scale up secara pembelajaran, pemberian materi kepada UMKM, di situ juga menjadi wadah mengkoneksifikasikan para UMKM ini. Karena saya lihat koneksi itu kan mahal ya, koneksi mahal. Nah, kita membuat wadah bagaimana UMKM ini saling terkoneksi dalam satu wadah itu. Dia sambil belajar dan juga sambil terkoneksikan gitu. Dia bisa sambil kenal, punya kenalan baru, punya kolega baru, punya relasi bisnis baru. Contoh UMKM punya pebisnis itu kan punya vendor-vendor. Mungkin di sana dia bisa nyari vendor lain, bisa nyari open reseller dari situ. Jadi kita selain menambahkan ilmunya, kita juga membentuk wadahnya untuk mereka saling terkoneksi, mencari teman baru, teman bisnis baru. Makanya itu menjadi slogan kita di sini, dapat teman, dapat ilmu. Jadi membangun relasi. Iya, betul. Filosofi kedai. Karena kalau kedai kita bicara ngopi itu kan kita bicara seperti ini kan ada ilmu yang didapat. Dan juga kadang kita dapat teman baru sejak ngopi itu. Nah, filosofi kedai itu yang kita bawa dan kita buat dalam satu wadah ini namanya kedai ilmu namanya. Itu. Nah, tadi dengan pertanyaan kedua, bagaimana bisnis ya? Sebenarnya bisnis itu tidak berbicara apapun jurusan ya. Semua jurusan bahkan tanpa kuliah pun kita bisa bisnis. Tapi kalau bisnis itu bagaimana kita sih punya rasa pengen berdampak pada impact pada masyarakat. Motifnya banyak. Kita tidak boleh mesempitkan motif itu. Dia mau misalnya bercuan, terserah. Betul. Dia mau bersosial impact juga sangat bagus. Jadi etos itu yang mungkin ditanamkan. UAI juga menanamkan itu saat saya belajar gitu kan. Dan terus terbawa sampai saya lulus, saya ingin membuat impact gitu. Kami membuat impact karena tadi kita berangkat dari keresahan kita UMKM. Iya, dari sekitar. Iya, dari sekitar mereka dengan dunia pandemi ini kan banyak pelajaran baru di pandemi ini. UMKM ini kan dia bingung belajar di mana tentang perubahan fenomena pandemi ini kan. Yes. Nah, kita ingin ngasih itu dan betul dan ditambah lagi kita punya semangat juga ingin mengoneksikan mereka. Sama juga dengan Al-Azhar ya, kayak Al-Azhar sendiri sangat mendorong impact yang ada di sekitar masyarakat. Betul. Di tengah situasi pandemi, Seekers di dekat Al-Azhar itu banyak sekali UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Betul. Dan kedai ilmu ini bisa menjadi wadah untuk para UMKM yang terdampak akan pandemi COVID-19 ini. Seperti itu kan ya? Betul. Jadi saya ingat banget waktu masih kuliah dulu ketika zaman-zaman Ilkom baru-baru masuk nih ya. Semester 2 tuh, baru join komik tuh. Nah, ada satu dosen namanya Mas Edo. Ya, Mas Edo tuh ngingetin, kata Mas Edo, mahasiswa itu harus bisa mengabdi untuk masyarakat. Nah, ini nih salah satunya mungkin ketika di mahasiswa masih kurang mengabdi untuk masyarakat. Nah, nggak mau nih hidup nih cuma sekali nih, wah terbuang sia-sia gitu aja. Ketika keluar harus bisa nih beli impact yang besar gitu untuk sekitar. Walaupun mungkin sekarang nih dari tunas kecil gitu kan, tapi insya Allah nanti kebermanfaatannya bisa berkembang, makin besar, bisa berkembang. Seperti itu. Nah, berikutnya nih Kak Fadil atau Kak Arya mungkin bisa memberikan sedikit saran juga. Kalau misalnya
ada generasi muda, mungkin masih mahasiswa kayak saya gitu, atau mungkin teman-teman yang masih SMA yang Seekers nonton ini, kira-kira nilai apa aja yang harus ditanamin bagi generasi muda kalau mereka mau terjun ke dunia kewirausahaan? Kalau tadi kata Kak Fadil kan katanya etos kerja yang kuat tadi, mungkin ada tambahan lagi nggak dari Kak Fadil atau dari Kak Ari? Silakan. Oke, jadi teman-teman yang ingin terjun ke dunia kewirausahaan, nah ini mungkin sering dikhawatirkan nih sama teman-teman. Mungkin kan ketika lulus ada banyak ya, setiap orang tuh punya tujuan hidup yang berbeda kan. Ada yang ketika lulus dia ingin berkarir di BUMN, ada yang ketika lulus ingin jadi PNS, ada juga yang ingin jadi wirausaha. Nah tapi ketika kita menjadi wirausaha itu kadang kan kita ngelihatnya tuh, wah orang udah sukses gitu kan, challenging nih, punya Ferrari, kayak enak. Tapi yang paling penting kalau misalkan udah niat harus kuat juga nih mentalnya gitu. Istiqomah dan sering-sering ini sih, misalkan teman-teman yang udah lulus terus dia kerja di suatu tempat, mungkin dia punya pendapatan yang lebih besar gitu. Nah kita yang baru ngerintis nih pendapatannya masih gak terlalu besar nih dibandingkan mereka. Nah kita harus tanamin dari diri kita sendiri bahwa setiap orang itu punya pattern suksesnya masing-masing. On path ya. Punya on path gitu. Misalnya ada yang bilang, oh berapa nih gaji lo? Oh ini gue usaha nih masih segini. Nah jangan pernah mikir jadi diskreditin diri sendiri gitu. Jadi komparatif jangan. Karena belum tentu ketika sekarang nih misalkan kita masih segini gajinya, belum tentu beberapa tahun lagi bisa melejit dari dia. Bisa jadi lebih melejit dari dia karena memang mindsetnya itu ketika berbisnis adalah growth gitu. Gimana caranya terus berkembang. Dan ketika kita growth mungkin mendapat keuntungannya nih sekarang ini masih yang tidak terlihat gitu kan, tapi beberapa tahun ke depan itu akan terus melejit dan bahkan hebatnya bisa lebih dari teman-teman yang sudah sukses gitu lebih dulu. Jadi siap-siap untuk yang mau berbisnis gitu kan, kita mungkin kalau ada omongan-omongan dari teman kita coba tutup kuping kita nih gitu kan. Jangan mau sharing positifnya aja. Nah kalau mau sharing positifnya aja, kalau ada yang negatifnya kita singkirkan, positifnya kita ambil. Insya Allah kalau udah ada niat gitu kan, apalagi niatnya ingin berbagi, berbuat kebaikan, nanti Allah akan mudahkan tuh, seperti itu. Mungkin Bung Fadil ada tambahan? Ya, benar ya, niat dan early konsisten. Konsisten itu paling kunci utama ya. Karena bisnis itu gak gampang, maksudnya benar-benar ujiannya itu banyak di awal-awal ya. Pasti. Kalau kita udah sukses mah enak, ngomong apa aja bisa iya kan. Tapi untuk merintisnya itu kan benar-benar perlu konsisten yang sungguh luar biasa gitu. Dan ini bukan hanya menjadi saran buat teman-teman, tapi ini juga terus menjadi pembelajaran abadi sebenarnya masalah konsisten. Konsisten itu yang menjadi kunci sih. Apalagi kalau niat udah baik, konsisten, insya Allah sih Allah akan berikan jalan. Oke, saya juga sepakat ya dengan Kak Arya dan Kak Fadil, apalagi kan life is so mysterious. Iya betul. Dan juga kata Kak Arya, follow your path. Iya. Memang pasti setiap orang punya jalannya masing-masing. Kan masuk industri ini, tapi tetap aja kuncinya adalah niat dan konsisten. Seperti itu ya. Betul. Nah, kan tadi Kak Arya nih dan Kak Fadil fokusnya tuh di edupreneur. Yes. Gak di edupreneur aja, pasti di entrepreneur lain juga ada tantangan dan hambatan. Nah, kalau saat Kak Arya dan Kak Fadil selama merintis kedai ilmu ini, pernah nggak sih nemuin tantangan? Wah itu jangan tanya ya. How to solve the obstacle? Mungkin itu kita pun melahirkan kedai ilmu juga obstacle yang luar biasa ya. Karena sebelum kedai ilmu ada satu unit bisnis lain ya, tiba-tiba jadi singkat cerita kami ini terjun dalam dunia startup teknologi ini baru sebenarnya. Baru kita mengapply sebuah konsep ide startup ya kepada salah satu inkubasi startup. Ternyata alhamdulillah ide kita lolos gitu. Dan terbentuklah alhamdulillah kedai ilmu ini. Nah, pembelajaran startup itu tuh saya masih baru banget waktu itu. Saya lulusan Ilkom, saya nggak tahu tentang about teknologi. IT teknologi startup gitu. Startup tuh yang saya tahu kan dulu kan perusahaan rintisan. Tapi ternyata nggak hanya sekedar itu tentang teknologi dan lain sebagainya. Itu saya benar-benar belajar otodidak, dan itu sungguh banyak tantangannya deh. Tapi intinya satu sih, karena kita ada passion, kita ada konsisten, kita ada niat untuk memberikan impact ke sosial, ke semuanya. Itu semua akan kita bisa tempuh dengan kita tempuhnya itu enak gitu. Kita mencintai proses itu. Itu yang kita nikmati walaupun pahit. Tapi kita menikmati betul. Pasti ujung manis tuh. Seperti itu pahitnya. Betul. Yang awal-awalnya kita kayak bingung ini mau kerja sama siapa? Ada nggak yang bakal percaya sama kedai ilmu? Dan ternyata alhamdulillah nih kita udah punya rencana ya untuk
ini sedang ongoing gitu. Rencana programnya insya Allah nanti akan kerjasama juga untuk teman-teman, kerjasama juga dengan teman-teman dari Bukalapak gitu ya, teman-teman e-commerce, big startup, big startup, terus kerjasama dari teman-teman kita bisa ya. Nah nanti teman-teman dari Bukalapak kita bisa yang memang sudah terjun duluan nih ke dunia digital marketing akan ikut sharing ilmunya gitu ke UMKM gitu. Jadi gimana caranya UMKM bisa langsung belajar digital marketing atau ilmu-ilmu lainnya yang bisa membangkitkan geliat UMKM ini dari ekspornya langsung gitu. Dari bisa seperti learn together, move together. Betul, learn together, move together. Yes, correct gitu. Nah, kalau tadi itu tantangan sama hambatan, kita langsung aja kali ke the last question, Kak Arya Kak Fadil. Kan Kak Arya Kak Fadil ini udah sering pengalaman organisasi, terus juga ikut pengalaman kegiatan menulis, Kak Fadil juga, dan pengalaman-pengalaman di bidang komunikasi lainnya. Lalu masuk nih ke bidang edupreneur di bidang teknologi pendidikan. Ada nggak sih yang pengen Kak Arya, Kak Fadil sampaikan kepada seekers yang menyaksikan video kita pada hari? Silakan. Saya boleh, silakan Kak Fadil. Satu yang saya belajar dari pas ada ilmu kita buat gini dan saat kita belajar di inkubasi, mental growth itu yang harus kita punya. Karena dengan punya mental growth kita mau belajar walaupun kita nggak mahir di situ, tapi kita mau belajar. Intinya sih mau belajar sih. Mau belajar ya. Mau belajar, jangan kita men-block mental kita. Oh, gua gak mahir di sini nih. Jujur, kalau nggak jujur, gua tahu apa tentang teknologi waktu itu. Betul. About apps gitu ya. Tapi kalau kita punya mental growth itu, gue maksain untuk belajar, itu menjadi kunci mental sih untuk kita bisa berbisnis. Karena apa ya, di dalam bisnis itu yang penting kita mau belajar sih, karena semua itu akan berubah kalau di bisnis itu. Gak ada yang nyaman, sangat dinamis. Apalagi pandemi, benar-benar sangat dinamis ya. Betul. Model bisnis bisa berubah, ekonomi bisa berubah, peta politik bisa berubah. Tapi mental kita nih, kalau kita nggak punya mental yang tough ataupun nggak mau growth, itu kita nggak bisa menghadang semua terobosan itu. Gitu sih, mental growth. Nih, sama Kak Fadil berarti ibaratnya juga seekers, jangan takut untuk keluar zona nyaman ya. Yes. Ilmu komunikasi bidang teknologi. Itu yang kita pelajari ya, bagaimana kita itu. Betul, ada juga nih yang nggak boleh kita lupain seekers. Jangan pernah takut untuk nyoba hal baru. Yes. Karena learn new things dan nggak ada hal yang sia-sia gitu. Mungkin suatu ketika kita punya tujuan gitu kan. Ketika dalam prosesnya untuk menuju goals kita gagal, terus kita nganggap wah diri kita hancur, hidup kita hancur. Enggak. Padahal kita di setiap proses itu belajar hal baru yang mungkin nggak akan kita dapetin kalau kita nggak coba hal itu gitu. Kayak kita nih di kedai ilmu bener-bener belajar hal baru ya. Bener, luar biasa. Akhirnya kita IT itu mempelajari apa itu startup, ya kan pelan-pelan. Tadinya tuh awalnya mindsetnya masih profit. Ternyata yang lebih penting dari profit itu growth. Gimana caranya perusahaan itu berkembang gitu kan. Gak melulu profit, dan profit itu bisa jadi bukan dalam bentuk uang aja ya. Bisa jadi dari bentuk aset, kepercayaan masyarakat terhadap brand kita gitu kan. Kemudian dari exposure, kemudian dari kebermanfaatan yang kita bisa sebarkan, itu juga profit sebenarnya, seperti itu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah bilang diri kita gagal, karena kalau misalkan udah kita ngeblok diri kita ya kita akan sulit nih untuk berkembang, sulit untuk maju kayak gitu. Dan mungkin sedikit tambahan ya, soal mental growth itu di kita sendiri tuh masih banyak yang harus kita belajar ya dalam mengembangkan kedai ilmu ini ya. Kayak bukan hanya soal teknologi, kayak bagaimana mengelola tim, keuangan itu terus belajar, dan sampai kapanpun terus akan belajar karena dinamis sekali sih. Yang penting mental growth itu harus kita punya sih. Dan taking risiko. Taking risiko juga penting. Itu benar. Taking risiko. Ambil. Kalau ada peluang dan kamu yakin, ambil. Karena peluang tuh kadang nggak datang. Yes. Sedikit cerita. Kedai ilmu ketika masuk proposal itu, kita benar ngambil risiko tuh. H-3 di saat inkubasi kompetisi itu startup. Tadi kita bingung masukin nggak ya gitu. Karena labil. Tapi yang kita udah masukin aja, kita nggak tahu rezeki di mana. Ambil risiko aja. Ambil resiko dan kita siap, yakin. Dan kalau pebisnis tadi mental growth dan taking resiko tuh harus banget punya gitu. Ambil resiko, mental growth, niat, konsisten juga menjadi poin penting kalau misalnya mau terjun tadi ke dunia entrepreneur. Tapi resikonya jangan asal juga ya, punya perhitungan gitu. Perhitungan dipertimbangkan. Iya. Malah ambil resiko jadi ini big impact lagi. Iya gitu. Betul. Oke, Kak Fadil,
Kak Arya, terima kasih banyak sudah sharing Siap. ke Seekers pada hari ini. It was a great opportunity, great experience to meet my great edupreneur lah. Insya Allah kedepannya Insya Allah, semakin amin. berkembang Amin. dan bisa mengedukasi masyarakat Indonesia, Amin. UMKM, dan bisa memajukan Indonesia dalam mengejar slogan kita yaitu Indonesia Emas 2045. Amin. Cakep. Amin. Oke, Cakep. siap. Iya. Masih banyak. Oh iya, terakhir nih, Kak Arya, Kak Oh iya. Fadil, sharing dong. Kalau tuh Seekers mau cari info tentang kedai ilmu kemana aja? Silakan. Oke. Silakan. Kalau info-info kedai ilmu bisa ke website kita di www.kedaiilmu.com, Instagram kita ada kedaiilmu.id, Oke. di LinkedIn kita ada kedai ilmu. Lalu juga nanti alhamdulillah sekarang lagi develop aplikasi, mungkin nanti video ini tayang ataupun teman-teman udah lihat ini aplikasinya sudah ada di Play Store, bisa langsung searching di kedai ilmu. Iya, di Mungkin Arya- TikTok juga ada Iya, kedaiilmu.id. TikTok juga ya. TikTok ada kedaiilmu.id ya. Semua platform harus kita kuasai. Betul. Karena kan berawal dari itu juga serba digitalisasi sekarang, Yes. semua bisa dimanfaatkan dan bisa berkembang dan maju. Siap. Betul. Thank you, Karya, Kak Fadil. Have a great opportunity to do ahead. Semoga lancar bisnisnya dan bisa sekali lagi memberikan impact bagi Indonesia ke depannya. Amin. Seekers, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa untuk cari informasi tentang kedai ilmu dan pastinya untuk mencari info tentang Universitas Al-Azhar Indonesia bisa akses di Instagram @Universitas Al-Azhar Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube UI, like, komen, share sebanyak-banyaknya karena info-info tentang Al-Azhar ada di situ. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa pada episode berikutnya. See you, Seekers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.